Kesan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja, menemukan, meringkus dan memproses hukum Harun Masiku. Buronan KPK dan tersangka suap Harun Masiku diduga berada di Indonesia. Jelang sidang tuntutan Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora. Sultan Rifat Al-Fatih, korban kabel fiber optik semrawut, dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Pemprov DKI ancam pangkas kabel jika tak ada pembenahan. Kasus mahasiswa Universitas Indonesia dibunuh seniornya. Ayah korban meminta pelaku dihukum mati. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Buronan KPK dan tersangka suap Harun Masiku diduga berada di Indonesia. KPK menyebut tengah memperkuat kerjasama dengan Divisi Internasional Polri guna mencari keberadaan buronan KPK. Namun peneliti Indonesia Corruption Watch menilai terdeteksinya Harun Masiku menjadi bukti ketidakseriusan KPK menangkap dan memproses Harun Masiku. Tiga tahun menjadi buronan KPK, tersangka suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku tercatat ada di dalam negeri. Hal itu diungkap Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisna Murty usai bertemu pimpinan KPK. Namun, Krisna mengaku tak ingat tanggal pasti data perlintasan yang dimaksud. Dia hanya ingat Harun Masiku sempat keluar negeri dan kembali ke Indonesia 1 hari setelahnya. Kesan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, tahun ini. Hari setelah dia keluar dia balik lagi. Sementara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut saat ini pihaknya tengah memperkuat kerjasama dengan Divisi Internasional Polri guna mencari buronan KPK termasuk penanganan kejahatan transnasional. Tentu ke depan untuk memperkuat kerjasama dua lembaga antara KPK dengan terkait Interpol dalam pencarian beberapa buron dan juga kerjasama lain kejahatan transnasional tentunya ya. Peneliti Indonesia Corruption Watch menilai terdeteksinya Harun Masiku di Indonesia menunjukkan KPK tak serius menangkap dan memproses mantan politisi PDI Perjuangan itu. Dari kepolisian mengenai keberadaan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku yang disinyalir berada di dalam negeri mengonfirmasi ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja, menemukan, meringkus dan memproses hukum Harun Masiku. Perkara ini sudah terlalu lama, lebih dari 3 tahun sejak awal tahun 2020 yang lalu. Sebelumnya, Harun Masiku tertangkap kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta 7 Januari 2020 setelah sehari sebelumnya terbang ke Singapura. Kemudian 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 9 Januari 2020, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka KPK bersama 3 orang lain, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Saiful. Setahun setelahnya, Juli 2021, Harun Masiku masuk daftar Red Notice Interpol. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Roni Sompi sempat menyebut Harun Masiku tiba di Indonesia dari Singapura 7 Januari 2020 melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.
3 tahun buron. Apa kendala menangkap Harun Masiku? Sidang tuntutan Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora digelar 10 Agustus mendatang. Sejumlah drama di persidangan pun terjadi saat jaksa mencecar berbagai pertanyaan kepada kedua terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Laporan khusus kali ini merangkumnya untuk Anda. Baik ya, sidang kita akan tunda untuk tuntutan hari Kamis 10 Agustus 2023 ya, saudara. Sebelumnya Kamis 3 Agustus lalu, sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Shane Lucas digelar. Drama persidangan berlanjut saat jaksa mencecar berbagai pertanyaan terkait perkenalan Shane dengan Mario hingga pengaruh Mario dalam pergaulan saat berkumpul. Bahkan, Shane mengaku minta bantuan Mario saat ditilang polisi. Nah, iya, kenapa kalau ketilang, kenapa harus minta tolong sama Mario? Karena waktu itu dia juga belum pernah bilang, kalau ditilang ngomong aja sama gua. Tak hanya Shane Lucas, sang kekasih Melianti Agustina turut dicecar berbagai pertanyaan oleh jaksa penuntut umum terkait isi chat Shane Lucas menemui Mario Dandi saat penganiayaan terjadi. Pesan WA kamu mau nemenin Dendi fighting OTW. Iya. Hah? Ingat apa tidak? Baru ingat Baru ingat sekarang ya. Sementara itu, pada sidang 1 Agustus lalu, Mario mengaku tidak pernah menyangka telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan David Ozora mengalami luka berat. Apakah nggak ada pertimbangan, aduh nih saya pukul nanti saya masuk penjara atau apa gitu? Saya sudah nggak bisa berpikir jernih pada saat itu. Saya menyesal kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa saya tidak berpikir sebelum saya melakukan itu. Saya nggak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu. Namun, tak lama usai jaksa mencecar pertanyaan, hakim menegur Mario Dandi karena sikapnya yang dinilai tidak sopan saat menjawab pertanyaan di persidangan. Hakim juga sempat mencecar pertanyaan kepada Mario yang memerintahkan David Ozora untuk bersikap tobat hingga push up. Penganiayaan yang terekam itu turut ditampilkan pada persidangan. Saudara, pasca terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, kondisi Sultan Rifat Al-Fatih masih memprihatinkan. Kini Sultan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta beri waktu 1 bulan untuk perusahaan membenahi kabel semraut dan mengancam akan memangkas kabel jika tak ada pembenahan. Delapan bulan pasca terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan 5 Januari 2023, kondisi Sultan Rifat Al-Fatih masih memprihatinkan. Sultan mengalami cedera parah di bagian leher yang membuatnya susah bicara, makan, dan minum secara normal. Harusnya Sultan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun kini ia hanya tinggal di rumah. Kisah Sultan Rifat Al-Fatih menjadi perhatian khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri pun memerintahkan agar Sultan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kini tim dokter RS Polri fokus pada pemulihan trauma saluran pernafasan dan pencernaan Sultan. Akibat trauma ini, Sultan mengalami malnutrisi. Berat badannya turun 22 kg dalam waktu 8 bulan. Saat ini dalam kondisi yang berat badannya sangat menurun karena memang kondisi intake-nya yang kurang karena terjadi trauma di saluran nafas dan saluran cerna. Kasus seorang mahasiswa terjerat kabel optik turut menarik perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Usai menjenguk Sultan Rifat, Mahfud meminta perusahaan yang diduga pemilik kabel PT Bali Tower bertanggung jawab. Pihak yang dalam tanda petik bertanggung jawab seperti Tower Bali atau Bali Tower itu supaya melakukan pendekatan yang lebih Indonesiawi
lebih Indonesiawi dan manusiawi gitu. Tidak terlalu formalistik semata, bicara lewat pengacara dengan sangat defensif dan sebagainya. Nggak usah lah, selesaikan baik-baik. Sehari sebelumnya, PT Bali Tower menyatakan kejadian yang menimpa Sultan bukan karena kelalaian perusahaan. Penasihat hukum PT Bali Tower, Magdir Ismail mengatakan posisi kabel tinggi dan perusahaan rutin melakukan perawatan. Menurut Magdir, saat itu kabel tertarik kendaraan tinggi sehingga menjuntai dan mengenai Sultan. Bahwa kalau tidak ada tarikan oleh sesuatu yang berat, itu tidak mungkin ini sampai melengkung. Kenapa? Kalau tidak, apalagi faktanya, ini kabel ini cukup kuat, sehingga itu tidak putus. Ya. Dengan tidak putusnya kabel ini, inilah dasar dugaan kami bahwa ini ada tarikan oleh benda yang sangat keras dan kencang sehingga terjadi sampai bengkok. Penasihat hukum Sultan Tegar Putuhena membantah pihak keluarga meminta biaya perawatan 10 miliar rupiah. Penasihat hukum Sultan justru menyayangkan perusahaan tak berani menunjukkan rekaman 3 kamera pemantau atau CCTV di lokasi kejadian. Pertanyaan saya, kenapa dihapus? Kenapa dihilangkan? Kan beberapa hari setelah kejadian itu ada petugas yang datang. Oh, ini ada kejadian kabel menjulur, kemudian ada kecelakaan. Harusnya kan di playback dong. Peristiwa naas Sultan terjerat kabel optik berawal ketika korban dan teman-temannya melintasi Jalan Pangeran Antasari pada malam hari 5 Januari lalu. Terlihat ada kabel optik menjuntai hingga membuat sejumlah kendaraan melambat. Tak dinyana, kabel menjuntai ini tersangkut ke bagian atas mobil yang melaju di depan Sultan. Alhasil, kabel terhempas dan terlontar mengenai tubuh Sultan yang tengah mengendarai sepeda motor di belakang mobil itu. Sultan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Sultan langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk penanganan gawat darurat. Setelah sempat kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit, Sultan dibawa pulang ke rumah meski kondisinya masih memprihatinkan. Sultan akhirnya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tak hanya Sultan, kabel semraut juga memakan korban hingga berujung maut. Seorang pengemudi ojek online bernama Fadim tewas akibat terjatuh menghindari kabel optik yang menjuntai di jalanan. Peristiwa ini terjadi Jumat malam 27 Juli lalu di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat. Meski sempat dirawat di RS Pelni, namun nyawa Fadim tak tertolong akibat luka pada bagian kepala. Polisi telah memeriksa 3 saksi dan akan memanggil perusahaan pemilik kabel serat optik itu. Ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Kabel yang melintang itu bukan melintang dari bawah ke atas, itu agak bentuk U gitu, sehingga bisa yang dari ujung tengah itu bisa rendah, yang pinggir ini agak tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi waktu 1 bulan untuk perusahaan membenahi kabel-kabel mereka yang masih sembraut menjuntai ke jalan. Pemprov DKI mengancam akan memangkas kabel jika tak kunjung ada langkah pembenahan dari perusahaan. Dalam sebulan ini akan melakukan perbaikan, jadi seluruh kabel dikencengin, Pak. Kemudian yang di crossing ini juga nanti akan dilakukan perbaikan untuk diupayakan turun, tapi minimal itu ditarik lebih kencang. Nanti kalau sebulan lewat ternyata tidak dieksekusi, nanti baru Pemprov yang akan eksekusi. Sanksinya apa, Pak? Copot semua langsung atau gimana? Kalau sebulan lewat, gunting. Sementara pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyebut sejumlah ahli telah merekomendasi aturan penataan kabel di Jakarta sejak 2 dekade lalu. Namun, pemerintah lambat menanganinya. Kita juga melihat belum adanya tanggung jawab atau ketegasan dari pemerintah daerah untuk memaksa seluruh operator atau penyedia jasa kabel utilitas tadi untuk segera dipindahkan ke bawah tanah, Mas Bayu. Padahal ini sudah kurang lebih kami sudah merekomendasikan sekitar 20 tahun yang lalu untuk dalam tanda petik mempunyai payung hukum yang memaksa pihak penyedia jasa utilitas tadi
untuk dipindahkan ke bawah tanah tadi Mas Bayu. Seluruh kabel tidak boleh lagi ada di atas. Artinya per 2024 pemindahan harus dilakukan dalam tanda petik pemaksaan ya. Karena kalau tidak ada sanksi yang tegas sampai dengan pemutusan kabel-kabel tersebut kalau tidak segera dipindahkan ke bawah tanah. Saudara, mahasiswa Universitas Indonesia dibunuh seniornya. Pelaku juga merampas harta korban. Pelaku mengaku gelap mata karena terlilit utang pinjaman online. Ayah korban pun meminta pelaku dihukum mati. Kriminolog menduga pelaku iri dengan korban karena lebih mampu secara ekonomi. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam. Karena saya udah putus asa juga. Karena anak saya sudah tidak ada nyawanya, pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Mama ikhlas, mama ikhlas, mama ikhlas, mama ikhlas. Ya wes nah. Pacul mana sih? Mana sih? Pacul sih. Ya tak. Isak tangis mewarnai proses pemakaman Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dibunuh seniornya. Sebelumnya, Jumat 4 Agustus lalu, Zidan, mahasiswa UI asal Lumajang, Jawa Timur, ditemukan tak bernyawa di kolong tempat tidur indekosnya dengan sejumlah luka tusukan dan terbungkus plastik. Naas, terkuak 2 Agustus lalu, Zidan dibunuh seniornya sendiri, Altaf Fasya Arnika Basya. Altaf, senior Zidan mahasiswa jurusan sastra Rusia Universitas Indonesia itu mengaku gelap mata karena terlilit utang pinjaman online hingga 15 juta rupiah. Altaf mengaku terpaksa berutang gara-gara rugi investasi kripto yang mencapai 80 juta rupiah. Apa aja yang ada di sini? Barang-barang apa aja? Berupa apa? Barang itu apa aja? Barang-barang korban. MacBook. Nah, ini pisaunya. Ini. Ini pisaunya. Perlu saya pegang apa? Nggak usah. Itu. Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. Oh, 80 juta. Kerugianmu 80 juta. Ya. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Termasuk kepada korban. Korban sudah selesai, Pak, utangnya. Berapa utangmu kepada korban? 200.000, Pak. 200.000. Sudah membayar? Sudah, Pak. Coba minta ke orang tua. Sudah, Bang. Sementara itu, penjaga indekos mengungkap keanehan pelaku sebelum tertangkap. Tersangka sempat menawarkan ponsel untuk membayar tunggakan uang kontrakan sehari setelah pelaku membunuh korban. Ya, saya pergi dulu, Bu. Saya mengambil paket HP, saya jual dulu, saya mau bayar kosan nanti kurangannya, gitu. Apa ibu aja yang menjual HP-nya? Saya bilang enggak, saya ibu nggak tahu masalah jual HP. Tahunya pokoknya ibu nanti uangnya aja, saya bilang gitu. Oh yaudah, saya keluar dulu, Bu, mau jual HP. Nah, begitu dia keluar sore jam 4-an itu baru dia ngasih nih, Bu, uangnya 1,2 tuh di hari Kamis. Pasalnya, usai membunuh, pelaku merampas laptop, dompet, hingga ponsel korban. Belum sempat menjual seluruh harta korban, pelaku mengaku tak tenang dan didatangi korban dalam mimpi, bahkan sempat ingin untuk bunuh diri. Saya Altaf Fasya Arnika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Namun, permintaan maaf pelaku tak membuat luluh hati keluarga. Ayah korban meminta pelaku pembunuh anaknya dihukum mati. Saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Bagi saya seperti itu. Sementara itu, kriminolog menilai selain terlilit utang, pelaku diduga memiliki rasa iri dengan korban karena lebih mampu secara ekonomi. Soal terhimpit utang itu adalah yang eksternal, tapi juga pada saat yang lain juga ada hal-hal internal. Konon dari pemberitaan lain kita melihat bahwa ada soal iri juga.
Tapi juga di pihak lain ada soal bahwa yang bersangkutan berani. Kalau lihat dari badannya saja, kan badannya si pelaku kan besar ya, besar dan dia kakak kelas pula, sehingga merasa superior dibandingkan adik kelas ya yang kelihatannya juga lalu lebih mampu secara ekonomi. Jadi bagaimana perasaan superior itu kemudian lalu hendak dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan fisik yang bersifat eksploitatif terhadap si adik juniornya. Kini Muhammad Naufal Zidan telah tiada. Tak hanya keluarga, pihak Universitas Indonesia turut berduka. Turut berduka cita atas wafatnya Ananda Zidan. Zidan sendiri dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas, sangat potensial. Almarhum saat ini menempuh studi, sudah menyelesaikan studi di semester kedua. Dan indeks prestasi kumulatif almarhum sangat tinggi, yaitu 3,83. Polisi pun telah menetapkan Altafasya Artnika Basya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi Pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.